Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran Olimpiade IPA level 1 edisi 10 tentang fisika, bumi antariksa, dan mengungkap rahasia. Bu Guru harap sebelum kalian menyimak video ini, kalian sudah membaca buku kuak kalian ya. Nah, pada pertemuan kali ini, pada bagian fisika yang akan kita bahas yaitu tentang mengamati bentuk energi di lingkungan sekitar. Bagian bumi dan antariksa tentang bahan tambang bumi sebagai sumber energi, dan bagian mengungkap rahasia yaitu tentang mengamati benda-benda sekitar yang dapat menghasilkan energi. Pembahasan yang pertama, bagian fisika, yaitu tentang mengamati bentuk energi di lingkungan sekitar. Masih ingatkah kalian apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Beberapa ciri makhluk hidup diantaranya yaitu bergerak, bersuara atau mengeluarkan suara maupun bertumbuh. Makhluk hidup atau benda hidup bisa melakukan sesuatu seperti bergerak, bersuara, maupun bertumbuh karena memiliki tenaga atau energi. Tidak hanya benda hidup yang bisa bergerak, benda mati pun bisa bergerak karena adanya perbuatan manusia yang menjadikan benda mati tersebut menyerupai salah satu sifat benda hidup. Nah, makhluk hidup memperoleh energi dari makanan. Makhluk tak hidup atau benda mati seperti kipas angin, lampu, dan setrika memperoleh energi dari aliran listrik. Sedangkan benda mati yang berupa kendaraan bermotor memperoleh energi dari bahan bakar minyak seperti bensin, solar, dan lain-lain. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Pasti kalian tidak asing melihat benda-benda berikut ini. Ada lampu pijar, setrika, kipas angin, maupun radio. Kira-kira energi apa ya yang dihasilkan dari benda-benda tersebut? Nah, kita bahas mulai dari lampu pijar. Lampu pijar memiliki energi cahaya. Nah, karena energi cahaya ini pada akhirnya mengubah lampu yang pada awalnya redup menjadi terang atau bercahaya. Selanjutnya ada setrika. Ada energi apa pada setrika? Ya benar, ada energi panas. Energi panas membuat setrika yang mulanya dingin menjadi panas. Sedangkan pada kipas angin ada energi apa di sana? Ya, ada energi gerak. Selanjutnya pada radio ada energi bunyi yang membuat radio yang semula senyap atau diam menjadi berbunyi atau bersuara. Coba tebak, benda apa ya yang bisa menghasilkan energi cahaya, energi panas, energi bunyi, dan gerak sekaligus? Ada yang tahu? Ya benar, mobil dan sepeda motor. Nah, energi cahaya yang dihasilkan dari mobil maupun sepeda motor yaitu cahaya lampu depan mobil maupun lampu sen. Sedangkan energi panas yang diperoleh dari motor maupun mobil yaitu dari knalpotnya. Dan energi bunyi diperoleh pada bagian klakson. Sedangkan energi geraknya mengubah mobil dan motor dari keadaan diam menjadi bergerak atau bisa dikemudikan. Pembahasan berikutnya bagian bumi dan antariksa, yaitu tentang bahan tambang bumi sebagai sumber energi. Sumber energi di bumi kita itu ada beberapa macam, diantaranya yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Tahukah kalian apakah bahan bakar yang digunakan oleh pabrik-pabrik di kota besar? Ya benar, bahan bakar yang digunakan oleh pabrik-pabrik di kota besar yaitu batu bara. Batu bara berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang tertimbun lama di dalam bumi. Bagaimana ya kira-kira proses pembentukan batu bara itu? Kalian bisa melihat di buku kuak kalian bagian bumi dan antariksa.
proses pembatubaraan. Pada awalnya, tumbuhan tertimbun lama atau tumbuhan yang sudah mati. Sisa tumbuhan yang mati tertimbun di dalam bumi selama ribuan tahun. Dan karena tumbuhan yang mati itu sudah lama mengendap, kita bisa mengambilnya atau batu bara tersebut bisa diambil dengan cara menggali tanah yang dalam. Batu bara merupakan bahan bakar yang mampu menghasilkan panas yang sangat tinggi dengan biaya yang tergolong murah. Karena itu, batu bara menjadi salah satu sumber energi pilihan bagi beberapa industri seperti yang pertama, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Dan yang kedua, penggunaan briket. Briket batu bara digunakan untuk memasak dan biayanya lebih murah dibandingkan dengan minyak tanah. Nah, seperti ini tampilan dari briket batu bara. Yang kedua, minyak bumi. Ada berbagai macam bahan bakar minyak bumi yang digunakan sebagai sumber energi. Contohnya ada bensin, minyak bakar industri, minyak tanah, dan solar. Proses pembentukan minyak bumi. Yang pertama, minyak bumi berasal dari endapan sisa tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Selanjutnya, mereka terkubur selama jutaan tahun dan berubah menjadi minyak. Kemudian, minyak ditambang melalui sumur minyak. Minyak tersebut diolah lebih lanjut menjadi berbagai macam bahan bakar. Yang ketiga, gas alam. Gas alam digunakan sebagai sumber energi dan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. LPG. LPG adalah gas dari hasil penambangan minyak bumi yang diolah atau diubah menjadi cair. Biasa disebut gas minyak cair dan digunakan untuk memasak di dapur. Jenis gas alam ini memiliki ciri-ciri tidak berwarna tetapi berbau. Nah, seperti ini kalian pasti sudah pernah melihat bentuk dari LPG kalian di dapur masing-masing ya. Jenis gas alam yang kedua yaitu CNG atau CNG, yaitu gas alam yang dimasukkan tabung tekanan tinggi. Biasa digunakan pada kendaraan seperti bus, taksi, dan bajai. Gas alam yang ketiga yaitu LNG, yaitu gas alam cair, cocok sebagai bahan bakar pengganti batu bara dan minyak bumi pada mesin pabrik, pertambangan, dan pembangkit listrik. Setiap bahan bakar memiliki kekurangan dan kelebihan, tetapi gas adalah bahan bakar yang paling ramah lingkungan karena polusi yang dihasilkan hanya sedikit. Tidak jauh berbeda dengan minyak bumi, sumber energi gas juga berasal dari endapan sisa tumbuhan dan hewan yang terpendam di bawah permukaan bumi. Dapat menghasilkan energi. Coba perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian menyalakan lampu senter? Kira-kira lampu senter itu ada aliran listriknya apa tidak? Iya, benar. Lampu senter juga menggunakan listrik. Senter menyala karena aliran listrik dari baterai di dalamnya. Namun, baterai hanya mampu menyimpan energi listrik yang sedikit. Selanjutnya, coba perhatikan beberapa peralatan yang ada di rumah kalian. Ada televisi, kipas angin, setrika, maupun penanak nasi, alat penanak nasi. Nah, peralatan-peralatan tersebut memerlukan listrik agar bisa digunakan sesuai dengan fungsinya dengan cara menyambungkan kabel ke stop kontak untuk mendapatkan listrik dari PLN. Lalu, bagaimana ya listrik bisa sampai ke rumah kita? Pada mulanya, listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Kemudian, listrik disalurkan melalui menara listrik. Selanjutnya, listrik dibagi-bagi melalui tiang listrik dan sampailah listrik di rumah kita. PLN menyalurkan energi listrik yang sangat banyak, kemudian membagi-bagikannya sesuai dengan kebutuhan setiap penggunanya. Nah, berikut ini ada keamanan memakai peralatan listrik di rumah. Apa saja ya yang harus kita lakukan agar kita tidak tersengat listrik atau kesetrum? Yang pertama, minta bantuan orang dewasa jika ingin mengganti bola lampu. Yang kedua, jangan menancapkan apapun ke dalam lubang stop kontak. Yang ketiga,
Jangan meletakkan minuman di dekat peralatan listrik. Selanjutnya, minta bantuan orang dewasa saat akan menggunakan peralatan listrik. Yang kelima, walaupun sudah dimatikan, setrika dan alat pemanas lain mungkin masih terasa panas. Jadi harus hati-hati. Dan yang keenam, keringkan tangan sebelum menyentuh peralatan listrik. Kira-kira sampai di sini perjumpaan kita. Jumpa kembali pada materi berikutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.